Halo sobat semua, selamat datang di channel Ala Kadar. Kali ini saya akan mereview kisah horor versi anime Jepang. Serta nanti saya akan sedikit menjelaskan misteri apa di balik kisah horor ini. Menurut versi saya ya, versi Ala Kadar. Tapi bila nanti ada yang memiliki versi lain, silahkan ketik di kolom komentar. Sebelum saya mulai, kiranya sobat-sobat semua berkenan menekan tombol subscribe, lonceng, dan like-nya ya, agar saya semangat membuat review kisah-kisah selanjutnya. Ya, kisah kali ini menceritakan seorang wanita yang menikah dengan seorang lelaki pekerja yang sukses atau mapan lah. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hirofuma atau dipanggil Hiro. Nah, ibu ini setiap harinya lebih banyak di rumah mengurus rumah tangga dan anaknya. Tetapi ibu ini terlihat seperti selalu merasa kesal, suka ngedumel, dan kayak penuh sesal dalam mengurus rumah tangga dan anaknya. Si ibu ini selalu memarahi anaknya setiap anaknya berbuat ulah, sekecil apapun itu. Mungkin sebagai pelampiasan kekesalannya. Ya jangan dicontoh ya sobat, namanya anak kecil, apalagi anak sendiri. Suatu ketika si ibu sedang memarahi anaknya yang memukul-mukul kaca jendela, sedang bermain lah, terdengarlah suara telepon berdering. Lalu si ibu mengangkat telepon itu dan terdengar suara seorang wanita misterius yang langsung berkata dalam telepon itu, "Halo, terima kasih atas bantuannya. Maaf, sebenarnya saya belum bisa pergi. Saya mohon maaf. Bisakah Anda menunggu sebentar lagi?" Suara di telepon itu. Ibunya Hiro ini merasa heran dan berkata, "Maaf, sebenarnya siapa yang Anda hubungi?" Dan telepon pun tiba-tiba mati. Si ibu merasa sebal dan kesal. Saat kemudian, si ibu kembali ngedumel sambil ngayal-ngayal masa lalu. Dia merasa menyesal sudah menikahi suaminya yang menurutnya awalnya baik, ganteng, dan bekerja di perusahaan ternama. Dan dia berharap hidupnya bakal santai waktu itu. Tapi ternyata malah seperti sekarang katanya. Setelah ibu ini selesai menjemur pakaian, si ibu ini berniat untuk berbelanja, untuk menyiapkan makan malam. Nah, dia ini juga sebenarnya ingin mengajak anaknya Hiro. Tapi dilihatnya si Hiro ini lagi tertidur di dekat mainannya itu. Mungkin karena kelelahan bermain sendiri. Hiro-kun. Tapi tiba-tiba terdengar kembali suara telepon berdering. Si ibu mengangkat telepon itu. Lalu terdengar suara seorang wanita yang sebelumnya tadi menelpon. Dan wanita di telepon itu berkata, "Saya mohon maaf, nelpon lagi." Orang tadi ini, kata ibu Hiro ini. Lalu wanita di telepon itu berkata lagi, "Saya masih belum bisa pergi. Anda tidak keberatan menjaga anak saya beberapa jam lagi?" Ini orang dikiranya ini TK apa sih? Gumam si ibu dalam hatinya. Lalu ibunya Hiro ini berkata, "Maaf, sepertinya Anda ini salah sambung." Dan telepon pun langsung mati. Apa-apaan orang ini? Udah salah sambung 2 kali, minta maaf pun enggak. Geram si ibu ini. Lalu telepon itu ditutupnya dengan keras. Tapi tiba-tiba telepon berbunyi kembali. Dan dengan kesal diangkatlah telepon itu oleh si ibu. Dan ibu ini langsung mencak-mencak, marah-marah. Tapi tiba-tiba si ibu ini terdiam, tersipu malu. Karena ternyata yang menelpon itu ternyata sang suami yang mengatakan bahwa dia bakal telat pulang malam nanti dan tidak bisa ikut makan malam. Dan tibalah di malam hari. Saat itu cuaca sedang hujan deras. Si ibu sedang makan malam dengan anaknya Hiro. Dan Hiro dilihatnya makanan itu berantakan. Dan si ibu ini pun memarahi anaknya tersebut. Lalu Hiro pun menangis karena dimarahin. Lalu si ibu ini berkata, "Jangan nangis begitu. Inilah kenapa aku nggak suka anak kecil." Dan tiba-tiba terdengar suara telepon kembali berdering. Diam. Itu mungkin ayahmu nelpon," kata si ibu. Lalu diangkatlah telepon itu. "Saya mohon maaf nelpon lagi," ada suara dari telepon itu seorang wanita. "Saya akhirnya bisa keluar.
Harus berapa kali saya bilang kalau Anda salah sambung di sini bukan TK, kata si ibu. Tapi Hirofumi menangis kan, kata si wanita misterius di dapur. Saya hampir sampai, kembali wanita misterius itu berkata. Dan si ibu ini terlihat sangat kesal. Tapi kemudian dia jadi berpikir dan heran, kenapa wanita misterius tersebut tahu tentang anaknya Hirofumi. Hirofumi? Dan teringatlah ibu ini ketika dia sedang melihat Hirofumi suatu hari sedang menggambar seorang wanita. Dan di gambar tersebut ada tulisan mama. Padahal dia lagi nggak bersama Hirofumi, dia lagi di dapur. Si ibu jadi terkejut dan merasa ketakutan. Gak mungkin wanita itu dari gambar Hiro yang dia buat, gumam si ibu dengan ketakutannya. Tiba-tiba terdengar suara bel rumah berbunyi. Dengan gemetar ketakutan, si ibu menoleh ke arah pintu rumahnya. Saya datang untuk menjemput. Maaf karena lama. Sulit sekali untuk keluar. Sungguh saya minta maaf sudah merepotkan. Terdengar suara wanita dari luar pintu itu. Dengan ketakutan si ibu mengambil pisau dapur di dekat dengan gemetar. Dan terlihatlah sesosok wanita samar-samar di balik kaca pintu rumahnya. Si ibu tambah ketakutan. Dan wanita misterius tersebut tiba-tiba masuk dan bergerak untuk mencekik si ibu. Mama. Dan begitulah ayat ceritanya. Jadi sobat, menurut saya sosok wanita misterius itu muncul dari imajinasi sang anak si Hiro yang menggambar sosok ibu, tapi yang berwujud seram. Dan akhirnya muncul beneran. Mungkin si anak merasa kurang kasih sayang, apalagi sering dimarah, sehingga dia membutuhkan sosok ibu yang diinginkannya, tapi malah hantu yang muncul. Jadi untuk ibu-ibu atau calon ibu, sebaiknya sikap ibu di cerita ini bisa jadi bahan pelajaran ya. Ingat, anak itu butuh kasih sayang ibunya, bukan orang lain. Maka sayangilah mereka dan sabar dengan kenakalan mereka, karena mereka adalah anak kita sendiri. Ya, terima kasih untuk sobat semua yang sudah mampir di channel Ala Kadar ini. Maafkan kalau penyampaian saya atau bahasa saya kurang enak didengar, agak serak ini. Ya, nantikan kisah selanjutnya. Sampai jumpa.